Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firman Ambarita ya, salah satu YouTuber pemula yang ada di Indonesia saat ini. Harapannya dengan video-video yang saya buat kali ini dapat memberi informasi, pembelajaran ataupun pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi saya di sini bukanlah seorang ahli dalam ilmu kartu kredit ya, tapi saya adalah salah satu praktisi kartu kredit yang ada di Indonesia. Artinya saya di sini bekerja sebagai uh, atau yang berkutat di dunia kartu kredit. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan atau memberikan informasi secara umum terkait tentang kartu kredit ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Jadi yang pertama, definisi kartu kredit itu sendiri. Jadi kartu kredit adalah suatu alat pembayaran yang menggunakan alat berupa plastik seperti ini yang memiliki chip dan magnetik yang berwarna hitam di bagian belakang kartu. Jadi guna kartu ini adalah sebagai alat pembayaran. Pada saat kita transaksi, kartu ini digesekkan pada mesin edisi ya. Tapi sebenarnya pemerintah menyarankan untuk transaksi di toko ataupun merchant itu tidak menggunakan penggesekan kartu, tetapi melakukan dengan cara didip atau kartunya atau chipnya ini dimasukkan dalam mesin edisi seperti itu. Oke, dalam ilmu kartu kredit ini sendiri ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Jadi kartu kredit ini sendiri ada beberapa macam. Ada kartu kredit jenisnya gold, silver, platinum, dan kartu infinite dan beberapa macam jenis kartu lainnya ya, tergantung dari masing-masing bank yang mengeluarkan kartu kredit itu sendiri. Seperti untuk kartu khusus traveling, kemudian kartu membership ataupun kartu affinity seperti itu ya. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam kartu kredit ini sendiri. Jadi dalam kartu kredit itu ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, annual fee ya. Annual fee itu adalah biaya atau iuran tahunan yang harus kita bayarkan setelah 1 tahun penggunaan kartu kredit itu sendiri. Jadi jika teman-teman memiliki kartu, nanti akan dikenakan biaya keanggotaan atau annual fee seperti itu. Dan itu tergantung dari penerbit kartu kredit itu sendiri ya. Kalau kartu kredit yang saya miliki ini, jadi per tahunnya itu dikenakan biayanya 750.000. Tapi sebenarnya 750.000 itu tidak harus kita bayarkan untuk banknya langsung ya, tapi mereka biasanya menawarkan beberapa program seperti itu. Bisa dengan cara bertransaksi lalu kita cicilkan, kemudian bisa juga kita melakukan transaksi minimum berapapun itu nominalnya, lalu nanti untuk pembayaran yang kita lakukan akan dikreditkan kembali di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Selain annual fee ada cash advance ya, cash advance. Jadi cash advance itu sejenis penarikan dana tunai langsung yang bisa kita lakukan dari kartu kredit ini. Jadi kita jika dalam kondisi yang mendesak atau yang kepepet istilah seperti itu ya, kita bisa melakukan penarikan dana tunai itu dari ATM. Jadi kita masukkan kartu ini seperti kartu ATM biasa ke dalam mesin ATM. Nanti kita melakukan penarikan dana tunai dari ATM tersebut. Tetapi itu tergantung dari banknya masing-masing juga. Ada batasan ataupun maksimal untuk melakukan uang dari ATM tersebut seperti itu. Jadi ada istilah lain itu dalam kartu kredit itu credit sales atau asuransi kartu kredit. Jadi untuk preminya sendiri itu
biasanya ada yang 0,6% atau 0,25%. Jadi dari premi tersebut nanti untuk mengcover tagihan kita jika dengan kondisi misalkan kita ada kecelakaan lalu cacat tetap seperti itu ya, atau juga meninggal dunia. Jadi nanti dari asuransi tersebut akan mengcover tagihan yang ada di kartu kredit kita seperti itu. Oke teman-teman, selain istilah tersebut ada beberapa istilah lain yang perlu kita ketahui ya. Kartu tambahan. Jadi kartu tambahan ini bahasa kartu ini biasanya supplement card. Jadi supplement card ini bisa kita berikan ya, kartu tambahan ini bisa kita berikan untuk keluarga-keluarga terdekat kita seperti orang tua, kakak, adik ataupun istri seperti itu. Bisa juga untuk anak kita sendiri tetapi minimal umurnya itu 18 tahun seperti itu. Jadi kartunya ini nanti sama persis seperti kartu ini dan kita biasanya juga bisa membatasi limit yang ada di kartu tambahan. Jadi kita bisa mengontrol penggunaan ataupun jumlah pemakaian yang ada di kartu kredit tambahan seperti itu ya. Dan untuk di kartu kredit ini sendiri ada suku bunga khusus ya. Jadi kalau kita menggunakan kartu kredit itu ada suku bunga khusus yang dikenakan pada saat kita melakukan transaksi di merchant ataupun toko. Jadi teknisnya seperti ini teman-teman. Pada saat kita transaksi di toko ya, pada saat kita melakukan penggesekan kartu, pada saat nanti tagihan kita dicetak ataupun ditagihkan oleh bank penerbitnya itu tergantung tanggal cetaknya teman-teman ya. Ada yang tanggal 3, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 15, 17, tanggal 20-an seperti itu ya. Tergantung dari bank penerbitnya masing-masing. Jadi nanti pada saat dicetak tagihannya, nanti akan muncul detail transaksi yang kita lakukan selama 1 bulan sebelumnya atau sebelum cetak tagihan. Jadi nanti pada saat cetak tagihan kita itu disarankan untuk membayarkan tagihan ya. Jadi tagihannya itu biasanya diberikan kelonggaran 15 sampai 20 hari setelah tanggal cetak. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya nanti ada kartu kredit atau yang memang sudah punya banyak kartu kredit begitu ya, bayarnya itu full payment atau bayarnya secara full untuk tidak minimum payment. Karena kalau untuk minimum payment itu biasanya nanti akan muncul bunga di billing tagihan berikutnya. Jadi bunga ini nanti akan dihitung biasanya ya, ketentuan dari banknya itu sendiri akan dihitung dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal pembayaran. Artinya ada selisih hari ya, ada selisih hari dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal pembayaran kita atau tanggal cetak di bulan berikutnya dikali dengan 12, artinya 12 bulan dalam 1 tahun. Lalu bunga yang berlaku itu 2,25%. Lalu nanti dibagi 365 atau 365 hari rata-rata dalam 1 tahun. Jadi nanti bunganya itu akan dihitung per transaksi yang ada di dalam lembar tagihan kita 1 bulan terakhir seperti itu teman-teman. Oke, selain istilah suku bunga di kartu kredit itu ada juga pembayaran minimum dan full payment. Oke teman-teman, sebenarnya kalau untuk kartu kredit itu bukan untuk jenis usaha atau untuk biaya usaha ataupun dana usaha seperti itu ya. Jadi kartu kredit ini anjuran dari pemerintah ataupun dari ahli-ahli ekonomi yang udah terkenal seperti itu ya. Jadi kartu kredit ini digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi retail. Jadi tidak disarankan untuk transaksi yang besar lalu kita cicilkan seperti itu ya. Karena dari kartu kredit ini sendiri ketika kita membayarkan itu minimum payment, maka nanti bunganya itu akan berbunga kembali di bulan berikutnya atau di billing tagihan selanjutnya. Teman-teman ya, pengalaman saya ya selama bekerja di bidang kartu kredit ini sangat menyarankan pembayaran kartu kredit itu
full payment. Jadi pembayarannya itu dilakukan secara full payment, tidak di minimum payment. Kenapa demikian? Alasan pertama seperti ini. Kalau kita melakukan pembayaran minimum payment, otomatis nanti di billing tagihan kita di bulan berikutnya itu akan muncul bunga. Biasanya bunganya itu cukup besar ya, tergantung dari banknya masing-masing. Cara perhitungan bunga pada transaksi retail di billing tagihan sebelumnya. Nah, nanti kalau kita ada cicilan atau ada sejenis cicilan atau fantastic pay begitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita ada transaksi lalu kita cicilkan dan kita bayar minimum payment, otomatis nanti di bulan berikutnya itu setiap detail transaksi, semua detail transaksi ya, catat semua detail transaksi yang ada di billing tagihan kita tersebut nanti akan menjadi bunga. Kalau kita misalkan ada cicilan, nanti pokok cicilan, lalu bunga cicilan, dan biaya administrasi, lalu transaksi lainnya, itu semua nanti akan dihitung bunganya satu persatu. Jadi nanti bunganya itu akan menjadi satu di billing tagihan bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi sangat disarankan teman-teman kalau misalkan ada kartu kredit itu bayarnya full payment. Kenapa demikian? Kalau kita bayarnya full payment, otomatis nanti di bulan berikutnya kita tidak ada tagihan lagi. Biasanya hanya dikenakan biaya materai saja dan tergantung dari jumlah pembayaran yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bayarnya full payment, nanti kita terhindar dari bunga seperti itu ya. Kemudian tagihan kita akan menjadi lebih kecil seperti itu ya. Jadi pengalaman saya selama menggunakan kartu kredit ya, selama saya menggunakan kartu kredit itu nggak ada masalah ya. Pertama memang saya sudah mengetahui tentang ilmu kartu kredit itu sendiri, lalu menggunakan kartu kredit itu juga dengan sangat hati-hati ya, karena kalau kita nggak hati-hati takutnya hilang ya. Jadi kartu ini tinggal gesek saja, jadi kita bisa belanja sepuasnya atau seenaknya seperti itu. Lalu kartu kredit ini juga ya, fungsinya selain kita transaksi untuk belanja secara fisik di toko ataupun di mall-mall besar seperti itu ya, kita bisa belanja online. Apa sih kelebihannya kalau kita belanja online menggunakan kartu kredit? Ya nanti bisa teman-teman lihat di video-video selanjutnya. Di sini saya akan jelaskan secara umum saja ya. Jadi kalau kita belanja online dengan menggunakan kartu kredit, jadi yang pertama itu kita butuh kartunya terlebih dahulu. Ya, butuh kartunya terlebih dahulu. Setelah kita ada kartunya, nanti kita tinggal memasukkan data-data yang diminta dari website ataupun penyedia layanan belanja online-nya tersebut seperti itu. Jadi nanti pada saat kita belanja online, nanti kita tinggal memasukkan data seperti nama lengkap, masa berlaku kartu, kemudian 3 angka belakang kartu ya, itu nanti akan diminta dari sistemnya secara otomatis. Nanti akan ada pengiriman kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone pengguna kartu untuk memverifikasi apakah yang bertransaksi di toko tersebut benar dari pengguna kartunya tersebut seperti itu ya. Ini nanti setelah kode verifikasinya sudah lolos dari Visa, dari merchantnya seperti itu ya. Nah nanti transaksinya akan berhasil dan akan mengirimkan notifikasi ke nomor handphone pengguna kartu itu seperti itu. Jadi kelebihannya juga pada saat kita transaksi di toko online, kita bisa langsung memilih program cicilan secara langsung di toko tersebut. Biasanya kalau kita cicilan langsung di toko online tersebut memang dikenakan fee ya, dikenakan fee atau biaya proses cicilan. Tetapi di sini cicilannya biasanya lebih lama daripada cicilan yang ada di penerbit banknya itu sendiri, penerbit kartunya itu sendiri, maksudnya seperti itu. Jadi cicilan bisa 6, 12, 18 ataupun 24 bulan. Oke, teman-teman seperti itu ya kalau kita menggunakan kartu kredit. Kartu kredit ini sendiri sebenarnya sudah sangat awam sekali ya, karena hampir semua orang memiliki kartu kredit, khususnya seperti karyawan ataupun pengusaha ataupun memang yang pebisnis ya. Jadi biasanya pebisnis itu biasanya
menggunakan kartu kredit seperti itu sebagai dana talangan. Jadi kalau dia belum ada dana cash, mereka biasanya menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi untuk kelancaran bisnis mereka seperti itu. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, di kartu kredit ini kalau kita bertransaksi di kartu kredit ya, kita nggak ada biaya transfer seperti transfer dari ATM ataupun internet banking ataupun dari mobile banking. Jadi kita bebas biaya administrasi. Jadi pada saat kita melakukan transaksi di toko online ataupun di toko secara fisik seperti itu ya, jadi kita tidak dikenakan biaya administrasi. Memang ada beberapa toko kecil itu yang dikenakan atau harus mengikuti ketentuan. Jadi minimal transaksi misalkan 100.000 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan toko-toko besar retail yang ada di mall itu nggak ada minimum transaksinya seperti Carrefour, Giant, Hypermart dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman kalau belanja pakai kartu kredit ini sangat nyaman sekali seperti itu. Jadi teman-teman tanpa harus membawa uang cash, tanpa harus dikenakan biaya administrasi, dan teman-teman ya bisa membayarkan tagihannya itu di bulan berikutnya. Nanti saya akan ajari bagaimana cara menggunakan kartu kredit supaya kita bisa membayarkannya bisa 1 bulan atau 2 bulan berikutnya. Nanti saya akan kasih tahu ya tips-tips tentang cara penggunaan kartu kredit itu seperti apa. Oke teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan tentang kartu kredit secara umum, teman-teman bisa komentar di bawah video ini ya. Saya sangat senang sekali jika teman-teman ingin belajar atau ingin mengetahui banyak tentang ilmu kartu kredit seperti itu. Oke teman-teman, cukup di sini dahulu untuk video kali ini. Nanti teman-teman bisa cek di video-video berikutnya untuk mendapatkan ilmu tentang kartu kredit.